Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Terbongkarnya Jati Diri Sang Kinasih Satrio Piningit. Kemunculan sosok sang penyelamat, sang satria langit yang telah dinanti-nantikan oleh para sebagian besar putra putri Nusantara itu akan berujung pada terbongkarnya jati diri sesungguhnya Sang Kinasih Satrio Piningit. Lantas kapan jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit bisa jadi terbongkar, dan apa penyebabnya dan siapa pelakunya sehingga jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit yang selalu beliau tutup-tutupi, yang selalu beliau sembunyikan, justru pada akhirnya jati diri yang disembunyikan itu akhirnya terbongkar dan diketahui oleh orang banyak yang ada di seluruh penjuru bumi Nusantara. Seiring berjalannya perkembangan waktu, perkembangan era teknologi, perkembangan zaman, semua segala sesuatu itu bisa sangat mudah sekali diakses oleh siapapun. Sehingga bagi kalangan-kalangan spiritual yang kehidupannya pun menjauh dari kehidupan orang banyak, mereka berdiam diri, mengasingkan diri mereka di tempat-tempat sepi, itu pun juga pada akhirnya akan diketahui oleh manusia-manusia yang memiliki kecanggihan teknologi. Sehingga para Sang Kinasih Satrio Piningit pun keberadaannya juga ikut terdampak diketahui oleh orang-orang yang memiliki kecanggihan ilmu teknologi. Namun sesungguhnya jika kita sadari, semua ini adalah bagian dari kehendak Yang Maha Kuasa. Kehendak Yang Maha Kuasa di dalam merubah tatanan kehidupan peradaban menjadi era mercusuar dunia, era keemasan, era penuh kejayaan, di mana peradaban ini ditandai dengan terbongkarnya jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit. Mungkin setiap orang menduga ataupun mengira bahwa sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan selalu selama-lamanya tersembunyi. Namun yang sesungguhnya yang akan terjadi adalah pada era bangkitnya mercusuar dunia, pada era keemasan, itu justru malah jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit akan terbongkar luas, akan diketahui luas oleh orang-orang masyarakat luas. Apa sebabnya dan siapa orang-orangnya yang bisa membongkar jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit? Seperti yang disampaikan sebelumnya tadi adalah sebabnya karena kecanggihan teknologi yang bisa mendeteksi keberadaan ataupun informasi dimanapun yang ada di seluruh penjuru bumi Nusantara. Tentunya mungkin sahabat putra putri Nusantara bisa memberikan sedikit wawasannya ataupun pengetahuannya tentang kecanggihan teknologi tersebut, sehingga kabar bahkan informasi bisa diakses dengan cepat. Karena ketika para orang-orang yang belusukan, orang-orang yang ditugaskan, dimisikan untuk mencari dan mengetahui keberadaan Sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya mereka juga berupaya menyebarluaskan para pasukan mereka untuk mencari sosok manusia pilihan Sang Kinasih Satrio Piningit. Sehingga bagi mereka yang telah mencurigai bahwa orang tersebut adalah Sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya kabar dan informasi itu juga akan disampaikan melalui media yang mereka miliki. Sampai pada akhirnya segala apa yang mereka ketahui pun akan semakin tersebar luas.
Sebagaimana bukti nyatanya adalah media sosial, yakni dunia YouTube. Betapa banyak saat ini para kalangan spiritual, kalangan orang yang ingin mengetahui sosok Sang Kinasih Satrio Piningit itu dengan berbagai macam cara yang mereka miliki. Entah itu melibatkan tokoh-tokoh spiritual ataupun melibatkan segala ilmu-ilmu ramalan yang mereka miliki. Bahkan ada yang melalui penelitian-penelitian dari catatan-catatan ataupun prasasti-prasasti peninggalan para sejarah leluhur mereka. Sehingga setiap informasi yang berkaitan dengan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit ini akan semakin terpapar di masyarakat luas ataupun terpapar di tengah umum. Dan siapa pelakunya yang mengetahui jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit? Karena sesungguhnya, wahai sahabatku semua, meskipun pemaparan itu dijelaskan secara gamblang di tengah umum, di tengah masyarakat luas, namun sepenuhnya tidak bisa diketahui oleh orang-orang secara umum di dunia nyata. Namun ada orang-orang yang nantinya mereka juga terpilih sebagai bagian dari manusia-manusia yang akan ada di era keemasan, di era mercusuar dunia. Mereka lah yang akan mengetahui jati diri sosok Sang Kinasih Satrio Piningit. Mereka memiliki ciri-ciri khusus, yakni memiliki wawasan yang begitu luas, memiliki ilmu segala bidang. Tentunya juga yang paling mendasar adalah ilmu tentang norma kemanusiaan, ilmu tentang kesejatian. Itu adalah salah satu ciri manusia yang mengetahui sejatinya Sang Kinasih Satrio Piningit saat terbongkar kesejatian dirinya di tengah halayak banyak. Dan ciri berikutnya adalah orang-orang yang mengetahui akan identitas asli Sang Kinasih Satrio Piningit adalah orang yang mengerti tentang ilmu kejiwaan dari sepak terjang dan sikap perilaku manusia di dalam berinteraksi kepada sesamanya. Karena hanya orang-orang yang memiliki frekuensi yang sama yang bisa mendeteksi keberadaan Sang Kinasih Satrio Piningit ataupun mendeteksi jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit yang saat ini berada di tengah-tengah mereka. Di antara berbagai macam manusia pilihan, di antara begitu banyak Sang Kinasih, sebenarnya ada beberapa Sang Kinasih sejati. Mungkin di antaranya telah terbongkar, telah diketahui. Namun ada satu lagi yang masih tersembunyi dan belum terdeteksi keberadaannya. Namun tidak menutup kemungkinan warga putra putri Nusantara juga sudah mengetahui ataupun mencurigai sosok Sang Terpingit yang satu ini. Setelah semua jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit diketahui oleh orang banyak, diketahui oleh masyarakat yang memiliki nilai kesadaran, nilai kepedulian yang begitu tinggi, nantinya orang-orang awam pun juga akan ikut mengetahui siapa sosok jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit yang mereka nanti-nantikan di akhir zaman ini. Tiada lain, tiada bukan yang membongkarnya, yang memberikan pengetahuan kepada orang-orang awam. Tiada lain, mereka orang-orang yang telah tercerahkan, orang-orang yang telah mendapati tingkat kesadaran yang sangat tinggi. Dari merekalah nantinya jati diri Sang Kinasih Satrio Piningit akan terbongkar. Jati diri manusia pilihan akan terbongkar. Mungkin saat ini para spiritual di Nusantara sudah mengetahui secara detail akan jati diri
sang kinasih Satrowipiningit yang sejati. Namun apa sebabnya, entah apa sebabnya, justru saat ini mereka masih enggan untuk membongkarnya secara gamblang di tengah umum. Namun yang saya tangkap adalah mereka juga memiliki pemahaman bahwa misi visi sang kinasih Satrowipiningit untuk saat ini belum saatnya dibongkar ke tengah umum. Namun di antara para YouTuber, bahkan di antara para spiritual, hanya menghimbau, hanya menyarankan dan hanya mengedukasi agar siapapun yang saat ini menghadapi akhir zaman, siapapun yang saat ini merasa sebagai putra putri Nusantara, sehendaknya untuk segera bersiap-siap. Bersiap-siap di dalam arti menyiapkan lahir batin kita menghadapi segala romantika akhir zaman dengan tetap berpegang teguh pada kewelas-asihan dan berpegang teguh pada persatuan dan kesatuan, di mana perjalanan seluruh putra putri Nusantara di akhir zaman ini dihadapkan dengan berbagai macam benturan-benturan fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman. Namun yang bisa menghindarkan orang-orang yang berada di akhir zaman adalah dengan rasa kesadaran diri, dengan rasa penuh empati dan peduli pada jiwa mereka sendiri. Ketika rasa empati itu, rasa kepedulian itu masih tumbuh, masih ada di dalam diri mereka, di sanalah mereka menjadi manusia terpilih yang akan selamat dari fitnah akhir zaman. Ketika orang-orang baik dijolimi, itu bukan membuat kecelakaan bagi orang baik tersebut, namun itu adalah hal yang paling tepat. Mereka memilih untuk tetap berbuat baik, untuk tetap peduli pada sesama, meskipun mereka dijolimi oleh sesama mereka. Namun apa jadinya ketika manusia-manusia di akhir zaman tidak memiliki lagi sikap empatinya pada sesama, tidak memiliki lagi rasa kepedulian pada sesama, maka yang terjadi adalah alam semesta ini akan kiamat dengan semestinya, akan hancur lebur dan akan musnah segala peradaban. Karena ketika manusia tidak memiliki lagi rasa empati, tidak memiliki lagi rasa kepedulian, yang ada hanya nafsu serakah dan saling mematikan satu dengan yang lainnya. Mereka akan kembali seperti peradaban kaum Azazil, di mana mereka saling menumpahkan darah di muka bumi ini, saling merebut kekuasaan dan saling ingin meninggikan satu dengan yang lainnya, sehingga peradaban itu pun akan di bumi hanguskan dan akan digantikan dengan peradaban yang baru. Apakah para putra putri Nusantara di akhir zaman ini ingin menghadapi peradaban yang di bumi hanguskan, ataupun ingin menghadapi peradaban yang menjadi gerbang era keemasan mercusuar dunia? Semua keputusan kembali kepada para putra putri Nusantara yang ingin memperbaiki kehidupan negaranya, kehidupan peradabannya. Apabila sifat kepedulian itu semakin hari semakin hilang, semakin tergerus, tentunya peradaban kita akan menghadapi peradaban kemusnahan massal. Namun apabila semakin hari semakin bertambahnya ilmu kesadaran diri, ilmu pencerahan, dan orang-orang yang ada di Nusantara ini semakin bertumbuh rasa kesadarannya, semakin bertumbuh rasa empatinya dan rasa kepeduliannya kepada sesama, maka niscaya sebentar lagi bumi Nusantara tercinta akan menghadapi era mercusuar dunia, era keemasan, era kesejahteraan. Dan dari sanalah jati diri sang kinasih Satrowipiningit akan terbongkar saat masa-masa era kejayaan, era keemasan itu sudah dijelang oleh Ibu Bumi Pertiwi.
Sebagaimana logikanya, para pahlawan itu akan dikatakan pahlawan setelah masa-masa perjuangan, masa-masa kemerdekaan itu telah mereka dapati. Setelah masa perjuangan itu terlewati dan masa kemerdekaan itu didapati, maka di sanalah deklarasi sang jati diri Satrio Piningit akan terbongkar. Karena yang menyampaikannya adalah orang-orang yang penuh pencerahan, orang-orang yang dikenal kewelas asihannya dan sikap kepeduliannya dan jadi panutan orang banyak. Dan apa yang disampaikan oleh orang yang tercerahkan itu juga bisa diterima oleh orang-orang masyarakat awam sekalipun. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.